A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, masih diberikan kesempatan umur yang barokah, dan semoga kita semuanya mendapatkan taufik, hidayah, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi atau sebelum menginjak materi, mungkin pada hari ini saya akan bercerita sedikit bahwasanya penyampaian tentang tauhid atau kerohanian pada zaman dahulu sebelum datangnya syariat, khususnya di Pulau Jawa, itu penyampaian tauhid itu berhubung pada waktu itu memang kebanyakan orang-orang Jawa belum mengerti bahasa Arab atau bisa dikatakan belum paham tentang bahasa Arab. Dalam penyampaiannya itu dilakukan secara kejawen, dalam arti secara bahasa Jawa yang sangat halus, yang merupakan saat ini dianggap itu sanepan-sanepan atau sebuah isyarah-isyarah. Tapi sebenarnya adalah tauhid itu atau kerohanian itu ya tujuannya hanya untuk mengesahkan Tuhan, di mana orang-orang dahulu, khususnya orang Jawa, itu dalam pencapaian tauhid itu dikatakan kepercayaan dengan bahasa-bahasa yang sangat halus, dengan bahasa-bahasa yang saat itu mudah dimengerti sebelum syariat datang. Akhirnya dengan datangnya syariat, secara tidak langsung atau sedikit demi sedikit terkikislah dengan hal itu. Akhirnya banyak yang paham tentang bahasa Arab, banyak yang mengerti tentang bahasa Arab. Ya, akhirnya pelajaran atau kerohanian atau tauhid yang dibilang kejawen, yaitu akhirnya terkikis dengan waktu, sehingga banyak yang hilang, akhirnya banyak yang tidak mengenal. Begitu pula mungkin kalau di dalam keluarga besar persaudaraan Setia Trate mungkin bisa dikatakan Esa lama, yaitu tujuannya ya hanya mengesahkan Tuhan atau mengakadkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dengan kepercayaan berarti kan dengan keimanan. Berbicara tentang kepercayaan atau keimanan, itu artinya tujuannya adalah gimana caranya kita mengesahkan Tuhan atau mengimani Tuhan.
kita melihat bahwasanya di dunia ini ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan, ada dunia, ada akhirat. Ya, begitu pula dengan adanya penyampaian tauhid ini, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang diberikan hidayah, dan ada yang tidak diberikan hidayah. Semoga saudara-saudara yang melihat video ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisa memahami, syukur-syukur bisa mengamalkan. Karena walaupun di dalam teori kita bisa, walaupun di dalam teori kita mengerti, tapi tanpa adanya pengamalan, ya akhirnya apa yang disampaikan itu akan sia-sia saja. Mengenai kepercayaan dan keimanan, bahwa untuk mengesahkan Tuhan berarti kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu yang segala-galanya, dan jangan mempercayai bahwa makhluk itu yang bisa segala-galanya. Nah, itu baru tauhid yang benar. Untuk itu kita sebagai manusia yang memang sudah diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa pada waktu zaman kita akil balik, yaitulah diberikannya yang namanya nafsu. Nafsu itu adalah nafsu basariyah, nafsu basiroh. Untuk membersihkan tentang kotoran-kotoran hati atau untuk mendidik nafsu-nafsu basariyah itu, ya kita harus memiliki ilmunya. Kita harus mempraktekkan serta mengamalkannya jika kita sudah paham. Sebagaimana tentang kepercayaan atau tentang keimanan, khususnya untuk saudaraku yang Muslim atau Islam, itu banyak yang memang sudah beriman, tapi ada kalanya iman itu memang ada yang sudah benar, ada yang belum benar. Itu kalau di dalam syariat, yaitu dikenal dengan rukun iman. Rukun iman itu ada 6, yaitu amantu billahi wa malaikatahi wa kutubihi wa rasuluhi wa yaumil akhir wa bil qadri khairihi. Yaitu yang pertama percaya adanya Allah, yang kedua percaya adanya malaikat-malaikat, percaya adanya kitab-kitab, percaya adanya rasul-rasul atau utusan-utusan. Yang kelima percaya hari akhir, dan yang keenam adalah percaya adanya qada dan qadar. Kita di dalam syariat memang diwajibkan mengenal tentang adanya rukun iman itu, yaitu jumlahnya ada 6 yang tadi saya sebutkan. Yaitu yang pertama adalah percaya adanya Allah. Tetapi tidak disadari kebanyakan manusia, ya khususnya saudaraku yang Muslim, percaya adanya Allah atau percaya adanya Tuhan hanya sebatas itu. Yang penting saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang penting saya percaya bahwa Allah itu ada. Adanya di mana?
pokoknya di atas. Seolah-olah Tuhan itu membutuhkan tempat. Nah, disitulah kita harus memahami bahwasanya iman kita ini belum sempurna. Kita sebagai orang Islam khususnya, ya harus kita tingkatkan lagi keimanan kita. Bagaimana cara kita atau bagaimana iman kita yang baik dan sempurna. Tetapi tidak disalahkan, ya kita memang manusia ini kebanyakan diproses untuk meyakini bahwasanya makhluk itu yang bisa berbuat apa-apa. Karena memang asalnya sifat basariah ini belum dididik. Sifat basariah ini memang belum diajari, alias memang kita memang sengaja bahwa Tuhan itu memberikan ujian pada waktu saat mulai akil balik. Masa iya kita harus seperti akil balik terus? Ya kita, apalagi yang sudah tua, apalagi yang sudah umur atau sudah dewasa, ya tentunya iman kita harus kita naikkan. Ya. Tentang iman yang pertama yaitu iman percaya adanya Allah atau iman percaya adanya Tuhan. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 1 yaitu dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nah, tentunya yang terkenal di dalam Asmaul Husna, yaitu di dalam Al-Quran, yaitu 99 nama itu, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai dengan As-Sabur, itu semuanya dijadikan satu, diringkas jadi satu, yang memiliki yaitu dengan menyebut nama Allah tadi. Allah. Nah, Allah itu masih sebatas nama. Nah, tentunya siapa? Kita harus tahu siapa yang memiliki nama Allah itu. Untuk meningkatkan iman kita. Untuk mendidik sifat basariah kita yang liar itu. Supaya ujian yang diberikan oleh Tuhan itu kita bisa lulus. Akhirnya kalau sudah lulus, kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Nah, itu yang sering diucapkan di dalam selesai doa, yaitu doa sapu jagat yang dikenal. Dimana kalau kita masih menyebut nama Allah, berarti ada yang memiliki nama. Kalau bisa dikatakan, seharusnya memang tidak bisa dikatakan. Seharusnya memang tidak bisa disebut, seharusnya memang tidak bisa digambarkan oleh sesuatu apapun, karena Tuhan itu bukan makhluk. Untuk mempermudah dan untuk memahamkan, itulah yang saya sebut hidup. Ya, hidup yang menguasai alam semesta ini, hidup yang menguasai meliputi segala sesuatu alam semesta ini. Ya, tanpa hidup sesungguhnya atau sebenarnya alam semesta ini memang tidak hidup kalau tidak ada hidup atau tidak ada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kita harus paham tentang rukun iman yang pertama tadi, yaitu percaya adanya Allah. Allah yang masih tersebut nama, yang memiliki nama, yaitu saya sebut hidup tadi. Hidup yang meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. La haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul mengimani bahwa tanpa hidup itu
kita tidak akan bisa apa-apa. Lalu yang kedua dan yang selanjutnya itu kita mengimani bahwasanya ada malaikat. Secara syariat kita sudah diajarkan, sudah dikasih tahu oleh guru-guru agama kita, dikasih tahu oleh orang-orang tua kita, oleh saudara-saudara kita, bahwa kita memang harus dalam iman itu harus percaya kepada adanya malaikat. Tetapi kita tidak boleh hanya duduk di dalam syariat saja. Bahwasanya malaikat itu tanpa adanya hidup, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah malaikat itu mencabut nyawa tanpa adanya hidup di dalam dirinya malaikat? Kita harus tahu di situ. Kita harus lanjutkan iman kita bahwa yang bisa mencabut nyawa, bahwa siapa yang bisa meniup sangkakala, siapa malaikat-malaikat itu. Tanpa hanya adanya hidup di dalam diri malaikat, malaikat itu tidak bisa bergerak apa-apa. Iman kita jangan imani bahwa malaikat itu bisa mencabut nyawa. Tapi iman kita harus kita naikkan bahwa malaikat itu tidak bisa apa-apa. Bahwa malaikat itu tidak bisa mencabut nyawa tanpa adanya hidup di dalam diri malaikat, tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahli suhud itu sudah melihat bahwasanya yang mencabut nyawa kita ini ya adalah Allah sendiri. Tetapi kalau kita atau orang itu ahli hijab, ya masih mengartikan yang mencabut malaikat itu adalah malaikat Israel. Malaikat itu sendiri yang bisa mencabut. Nah, itu ahli hijab. Bedanya ahli hijab dan ahli suhud itu seperti itu. Ahli hijab masih memandang makhluknya itu yang bisa mencabut nyawa. Tetapi ahli suhud sudah tidak memandang bahwa malaikat itu yang mencabut nyawa, tetapi yang mencabut nyawa adalah Allah sendiri. Nah, itulah perbedaan antara ahli hijab dan ahli suhud. Nah, karena kita sejak kecil, sejak mulai balik, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, otak kita, mindset kita sudah didoktrin seperti itu. Akhirnya turun-temurun salah terus. Giliran ada pelajaran tauhid, hakikat dan makrifat seperti ini, biasanya di tengah-tengah perjalanan dijegal. Dijegal itu dengan tujuan apa? Ya dengan adanya tujuan mungkin ahli hijab itu dengan tujuan mengikuti hawa nafsunya itu. Kalau ini pelajaran hakikat ini disampaikan di kalangan masyarakat, takutnya pengikut saya nanti pada kabur, saya makhluk ini nanti sudah tidak dihormati lagi, saya makhluk ini nanti sudah tidak dihargai lagi. Nah itu ada kepentingan hawa nafsu itu, nafsu basariah tadi. Sehingga kita didoktrin dari kecil bahwa malaikat itu yang bisa segala-galanya atau makhluk itu yang bisa mencabut nyawa. Padahal hakikatnya atau sebenarnya yang hanya bisa mencabut nyawa adalah hanya Allah. Karena Allah itu, karena Tuhan itu tidak membutuhkan pembantu. Tuhan itu tidak berserikat.
Itulah saudara-saudaraku. Jadi keimanan kita jangan hanya duduk di syariat. Tingkatkan lagi hingga hakikat sampai dengan marifat. Yang ketiga yaitu wa kutubihi, yaitu kitab. Kita sebagai orang muslim khususnya, atau kita sebagai manusia, ya harus mengimani adanya kitab-kitab, mulai dari kitab Zabur, dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Ya kita harus mengimani bahwa itu ada, dan kitab itu merupakan, kalau di bahasa modern seperti ini, yaitulah undang-undang, sistem undang-undang. Tidak sah bila kita tidak beriman adanya kitab-kitab yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan. Tujuannya kitab itu diturunkan, tujuannya undang-undang itu diturunkan yang dibawa oleh utusan-utusan Allah, nabi-nabi dan rasulnya itu, ya untuk membenarkan supaya kehidupan di dalam dunia ini teratur, terarah. Nah, seperti itu. Sampai kitab yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya seperti ini. Kita ini hidup di era Presiden Jokowi, katakanlah seperti itu. Ya kita harus mengikuti perundang-undangan Bapak Presiden Jokowi. Tidak bisa kita mengikuti perundangan-undangan yang dibuat oleh zaman Pak Soekarno. Tidak bisa. Ya karena sudah disempurnakan. Itu kita harus mengikuti undang-undangnya pemerintah Presiden Jokowi. Nah itu kita harus mengimani tentang kitab-kitab yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan atau Rasul-Rasul Allah. Nah, kitab itu dalam bentuk itu kan kalau di dalam Al-Quran sendiri seperti ini contoh. Nah, ini kan mushaf. Mushaf ini muncul daripada kitab Nul Qadim. Kitab Nul Qadim itu keluar dari, seolah-olah keluar dari Rasul Nabi Muhammad bin Abdillah, seolah-olah. Tetapi yang sesungguhnya kitab seperti ini itu muncul dan keluar dari Muhammad bin Abdillah di dalam syariat benar, tetapi hakikatnya sekarang pertanyaannya begini, mungkinkah Nabi Muhammad itu bisa berbuat segala-galanya tanpa adanya Tuhan atau tanpa adanya Allah? Ya tidak mungkin. Kita makhluk, bahwa Nabi Muhammad itu juga makhluk, tanpa adanya hidup di dalam dirinya maupun di luar dirinya, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Kalam yang disampaikan dalam bentuk Al-Quranul Qadim hingga muncul Al-Quranul Kalim seperti ini, yang keluar dari mulutnya Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sepertinya keluar dari makhluk, sesungguhnya itu keluar daripada hidup itu sendiri, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri yang mengatakan. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap berkata, setiap berkalam,
tidak menggunakan akal atau tidak menggunakan nafsu. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sudah dibersihkan sendiri hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas kata, ringkas cerita, bahwasanya di dalam syariat kita mengimani bahwa kita harus percaya adanya kitab-kitab Allah atau undang-undang Allah ini. Siapa yang mengeluarkan ini? Ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Yang dimana hidup itu ya di dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imannya kita duduk di situ. Yang mengeluarkan undang-undang ini, yang mengeluarkan kitab ini, yang mengeluarkan Al-Quran ini ya Allah sendiri. Karena makhluk itu tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang menyampaikan adalah Allah sendiri. Yang selanjutnya adalah wa rasulihi, yaitu kita harus percaya kepadanya, yaitu percaya atas utusan-utusannya, utusan-utusan Allah. Tadi sudah saya singgung di iman yang ketiga tadi tentang kitab. Itu kita memang di dalam syariat harus percaya adanya penyampaian atau yang menyampaikan. Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan adalah rasul-rasul, nabi-nabi atau utusan-utusannya. Tapi kita percaya kita jangan hanya duduk di situ. Ya, duduk kita harus di dalam nabi atau rasul itu siapa? Itu adanya hidup. Karena makhluk ini tanpa adanya hidup di dalam dirinya, tanpa adanya hidup di luar dirinya, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tentang rukun iman yang keempat. Yang kelima, yaitu rukunnya percaya adanya hari akhir. Percaya adanya hari akhir. Kita wajib semuanya tahu, kita wajib mengimani, kita wajib meyakini bahwa hari akhir itu ada. Kita harus mengimani, meyakini bahwa di alam kegoiban manusia ini, termasuk alam mukasafah, itu ada alam lahut, ada alam jabarut, ada alam malakut, ada surga, ada neraka. Ya itu harus kita imani. Karena janji Allah itu betul-betul akan terjadi. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang dijanjikan. Itu kita harus mengimani bahwa hari akhir itu ada, bahwa akhirat itu ada. Yang selanjutnya yaitu tentang iman yang keenam, yaitu percaya adanya qada dan qadar. Bahwasanya di situ kadangkala orang-orang banyak mentafsirkan yaitu takdir baik itu datangnya dari Allah. Kalau buruk itu katanya datang dari setan atau datang dari iblis. Oke, saya proses, saya pahamkan. Apa sih qada itu? Qada itu adalah sebelum kejadian. Sebelum kejadian atau kejadian itu sebelum ada, yaitu yang dikatakan
kodok. Ya, kita harus percaya di situ bahwa semua yang akan terjadi itu sudah ditulis, sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau saya bahasakan dengan mudah, sudah diskenariokan oleh Tuhan. Baik yang belum terjadi itu sudah ditulis dulu. Kalau sutradara itu sudah ditulis dulu, sudah dirancang dulu, nanti harus ngapain, harus bagaimana itu sudah ditulis. Itulah yang dikatakan sebelum kejadian atau foto. Nah, untuk khodar itu adalah setelah kejadian. Sebelumnya saya pengen ke Jakarta. Itu masih khodok. Nah, kalau saya sudah sampai di Jakarta dan sudah di Jakarta, itu berarti khodar. Alias sudah takdir, kata begitu. Itulah yang dimaksud antara khodar dan khodar. Katanya banyak yang bilang tidak ada yang bisa merubah suatu kaum tanpa kaum itu yang merubahnya. Seolah-olah memang begitu. Tapi sebetulnya manusia ini tidak bisa apa-apa. Ya seperti patung. Semuanya yang menentukan sebelum dan sesudah itu ya Tuhan sendiri. Makanya kita disuruh berpikirlah positif, bertindaklah yang baik-baik. Sebelum terjadi di pikiran kita ini, agar supaya apa yang kita imani munculnya itu yang baik-baik, baik dalam pikiran, secara hati, secara dohir, secara batin, atau secara laku, itu yang baik-baik. Makanya kita disuruh berpikir yang baik-baik. Itu seolah-olah kita yang berpikir. Tetapi hakikatnya, apa sih hakikat itu? Hakikat itu sebetulnya yang menentukan sebelum kejadian dan sesudah kejadian, ya itulah hidup sendiri, Allah sendiri. Kemarin sudah saya sampaikan di sifatnya wajib 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudrat, irodat, kehendak. Ya, itu kan sebetulnya kehendaknya Allah atau kehendaknya Tuhan. Kita sebagai manusia banyak merampasnya. Merampas itulah bentuk daripada sebetulnya hakikatnya kita ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Karena merasa bisa. Jika seorang manusia, jika seorang hamba ada yang mengatakan makhluk ini yang bisa segala-galanya, bukan karena saya, mereka tidak akan bisa. Menganggap saya alim, menganggap saya bisa, menganggap saya jago pencak, jago silat, jago keesaan saya, hambanya berkata seperti itu. Itu artinya manusia itu ingin menjadi Tuhan. Secara tidak langsung merampas sifat-sifatnya Allah. Ya, mungkin ini bisa direnungkan dalam hati, jangan gunakan akal. Dari penyampaian tauhid ini, dari penyampaian
kepercayaan yang benar bahwa rukun iman yaitu tadi ada 6. Kalau orang Islam itu tetap jadikan satu, diringkas jadi satu, bahwa semuanya yang berperan, yang berbuat, yang berafal, yang bersifat, yang wujud, ya hanyalah hidup. Hidup siapa? Hidup yang saya maksud yaitulah Allah Subhanahu wa taala, Allah atau Tuhan. Hidup di mana? Hidup yang meliputi seluruh alam semesta ini, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, mulai dari langit sampai bawahnya langit. Itu semua yang meliputi adalah hidup itu sendiri atau Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam dirimu, di luar dirimu. Bahwa manusia ini seperti patung. Patung ini kan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kebanyakan manusia mengakui yang segala-galanya ini patung. Coba panjenengan pikirkan pelan-pelan. Panjenengan resapi secara perlahan-lahan. Contoh, saya ini membuat patung. Nah, ini patung. Ini baru saya buat. Pertanyaannya, patung ini yang saya buat ini, yang hidup ini patung atau saya? Pasti semuanya yang waras, pasti semua yang normal, yang sarafnya masih nyambung, pasti yang membuat, yang hidup itu yang membuat. Yang tidak hidup itu yang dibuat, alias patung ini. Sama seperti kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya seperti patung ini. Makanya disebut la haula wala quwata illa billah. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan umat sudah didoktrin dari kecil sampai tua, bahkan sampai mati, mengimani makhluk ini segala-galanya. Inilah yang mengakibatkan hisab. Seharusnya makhluk tidak bisa berbuat, seharusnya makhluk tidak bisa berbicara, seharusnya makhluk tidak bisa melihat, tapi mengakui bahwa ini bisa segala-galanya. Artinya apa? Jika di dalam manusia masih mengimani seperti itu, berarti ingin menjadi Tuhan, ingin menjadi hidup. Makanya saya katakan, jika ada manusia yang merasa dirinya hebat, ada pelajaran kerohanian, ada pelajaran tauhid seperti ini, menganggap salah, menganggap tidak benar, berarti termasuk dirinya ingin menjadi Tuhan, ingin dihargai, ingin dimuliakan oleh manusia. Itulah saudara-saudaraku, kalau kita mengimani bahwa yang segala-galanya itu hidup, yaitu hanya Tuhan, saya yakin dan percaya 100%. Tidak ada yang namanya perkelahian di dalam organisasi, khususnya di Esetratin. Tidak ada yang namanya mau korupsi. Tidak ada yang namanya saling menyalahkan. Karena yang diimani, yang bisa berbuat ya hanya hidup, yaitu hanya Tuhan. Tidak mungkin kita salah-salahan. Kita tidak mungkin saling berantem kalau dalam diri kita, dalam diri mereka, dalam diri semuanya orang manusia, bahwa yang bisa berbuat seperti itu adalah hidup. Ya, kita tidak mungkin marah. Karena apa? Kita melihat, oh, itu yang melakukan Allah. Oh, yang berbicara Allah. Akhirnya ya kita diam. Nah, itulah gunanya tauhid, gunanya ilmu kerohanian ini. Supaya panjenengan semuanya itu benar. Jangan menganggap bahwa penyampaian seperti ini
pelajaran tauhid seperti ini, pelajaran kerohanian ini, khususnya untuk organisasi PSAT, ini pelajaran apa? Ada yang pernah kemarin mengatakan, jangan bawa-bawa agama. Itu latihannya di mana? Berarti seorang warga itu kalau sampai bilang seperti itu, tidak pernah diberikan kerohanian yang benar. Makanya di sini saya mewakili, ya semoga saudara-saudaraku memahami tujuannya apa sih. Ya tujuannya supaya kita itu iman kita benar, supaya kita tidak ada pertengkaran, supaya kita menjadi orang yang lebih baik, sehingga bisa dikatakan hati bersinar, menjadi manusia berbudi luhur. Itulah saudara-saudaraku. Jadi pada dasarnya kita semuanya harus meningkatkan keimanan kita. Ya memang pelajaran tauhid ini, pelajaran rohani ini tidak pernah disampaikan, bahkan tidak pernah diutarakan di layak kalangan umum. Karena apa? Kalau dikeluarkan itu biasanya dianggap sesat, biasanya dianggap tidak benar, dan dianggap tidak baik. Makanya kebanyakan pada orang-orang pada tidak paham. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan pelajaran tentang kepercayaan yang benar dan yang belum benar. Yang benar ya harus ditingkatkan lagi keimanannya, yang belum benar ya harus belajar kepada yang sudah paham. Bahwasanya sebetulnya pelajaran-pelajaran ini atau tentang hakikat ma'rifat atau ketauhidan ilahiyah, kalau dirupiahkan, dunia dan seisinya itu tidak akan bisa membelinya. Tapi berhubung ini sudah hari akhir, berhubung ini hari sudah mau kiamat, Allah memerintahkan ini untuk menyampaikan keimanan yang benar. Terserah kita manusia mau memilih yang mana, mau yang benar atau yang salah, mau memilih jalur yang kanan atau jalur yang kiri. Kalau Anda semua, kalau panjenengan semua memilih jalur yang kanan, silahkan dengarkan, silahkan praktekkan, silahkan amalkan. Tetapi kalau panjenengan memilih golongan kiri, ya silahkan abaikan, nggak usah dengarkan, anggap saja ini tidak baik. Manusia itu memilih karena pilihan sudah ada, pilihan sudah disampaikan oleh utusan-utusannya, lewat utusan-utusannya. Tapi kita sebagai manusia yang memiliki akal, sudah memiliki manusia yang cerdas, ya tentunya harus paham kita memilih jalur yang mana. Nah, yang penting Tuhan sudah memerintahkan, bahwa Allah sudah memerintahkan hal ini harus disampaikan kepada umat manusia, karena hari ini atau sudah di penghujung zaman, sudah mau kiamat. Kesimpulannya, dari rukun iman tadi semuanya dijadikan satu, semuanya yang berperan, semuanya yang beraf'al, semuanya yang bersifat, semuanya yang wujud di luar alam, di alam semesta ini, di seluruh jagat raya ini, baik di dalam dirimu, di luar dirimu, itu semuanya yang bisa hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup yang memiliki Tuhan yang Maha Tunggal, hidup yang memiliki Tuhan yang memiliki nama yang banyak itu. Tapi seharusnya tidak bisa diucap, seharusnya tidak bisa dikatakan, seharusnya tidak bisa diungkapkan, tetapi hanya bisa diimani atau bisa dirasakan. Siapa yang bisa berperan? Yaitu
hidup. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan penyampaian tauhid ini, penyampaian tentang rukun-rukun iman ini bisa memahami, mengerti, mengamalkan. Syukur-syukur dikasih tahu saudara-saudaranya, dikasih tahu keluarga-keluarganya. Ingat, ini sudah akhir zaman, di ujung zaman. Sementara itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Semoga saudara-saudaraku semuanya, jika untuk saya pribadi, jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum manapsi biktawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.